Push. Piu. Buar. Flat9. Well, halo teman-teman, selamat datang di Flat9 ya. Kali ini berada di konten terbaru ya. Namanya itu adalah Basic Logic atau logika dasar ya. Sebenarnya aku ini nggak ada kredibilitas apapun ya untuk berbicara ini itu berdasarkan karena udah gatel aja nih ya pikiran melihat kondisi di sekitar kita ya, terutama di negara ini. Inisial I, belakangnya A. Kalau frontal takutnya nanti kena apa-apa karena aku adalah masyarakat biasa ya. Kalau dikena dikit ini sudah hancur ya, nggak bisa membela apa-apa ya. Konten ini aku buat karena emang aku udah bener-bener gatel banget pengen membuka pikiran orang-orang supaya seenggaknya kehidupannya itu bisa lebih upgrade dikit ya, meskipun nggak banyak tapi seenggaknya mulai berubah ya. Ini adalah caraku untuk bukan menggurui tapi lebih ke untuk memberitahu kepada teman-teman di luar sana supaya hidupnya itu biar bisa lebih lah ya. Aku bukan pakar apapun, enggak. Makanya aku udah bilang di awal, aku tuh gak punya kredibilitas apa-apa untuk bilang ini cuma sekedar dari keinginanku untuk berbicara ya, karena capek ya. Kalau orang baik itu kebanyakan diam, nanti yang bodoh terlalu vokal itu bahaya. Oke, kita mulai topik dari yang ringan-ringan dulu ya. Aku di sini mau membahas tentang perjodohan. Bagaimana sih caranya seorang pria, ini aku lebih ke prianya ya, pria cowok laki, bagaimana bisa mendapatkan jodoh yang dimau ya. Tapi ini bukan kemungkinannya itu juga nggak 100% pasti dapat, enggak, tapi seenggaknya meningkatkan win rate kalian ya. Ini bahasaku pakai bahasa game aja karena aku juga termasuk penyuka game, jadi itu yang akan ku sampaikan ya. Kita santai aja di sini. Oke. Logika dasar ketika seorang cowok ingin mendekati cewek ya, itu dari penampilan. Penampilan itu harus benar-benar diperhatikan ya ketika kalian mau mendekati cewek ya. Dan saranku aja ya, sebelum kalian benar-benar ingin mendekati cewek, pastikan kalian tuh benar-benar memang pengen serius sama dia ya, pengen memang benar-benar suka, jangan cuma buat main-main ya. Kasihan anak orang, jangan dibuat main-main guys. Kalau kalian mau cewek yang cantik atau yang bagaimana sesuai dengan kriteria kalian ya, seenggaknya ya niatin dulu untuk serius ya, jangan dimainin. Oke, kita mulai dari yang pertama, mulai dari penampilan. Kalau kalian itu adalah tipikalnya introvert, ini aku berbicara dengan pengalamanku pribadi ya. Pribadiku dulu adalah seorang introvert yang cupu banget ya. Mau megang cewek aja nggak berani, sumpah. Kalau mau manggil cewek itu pasti aku pakai pulpen dulu kan zaman sekolah ya. Harus ini nutukin pulpen ke pundaknya. Nggak pernah aku pakai jari sama sekali, saking aku cupu ya sama cewek. Akhirnya SMP mulai pacaran pun itu juga anjing itu kok bisa kayak gini ya. Itu pacaran bener-bener diem kicep, aku gak bisa ngomong apa-apa, sampai keringet dingin itu nerotos semuanya, dari kepala sampai badan itu keringet dingin semua karena saking kenapa kok gini aku sebagai laki-laki ya tidak bisa mengutarakan apa yang aku ingin utarakan. Kenapa aku harus kicep dengan wanita-wanita itu? Kenapa? Padahal seharusnya jangan seperti itu ya. Mungkin karena ya memang tidak terbiasa dengan perempuan ya. Tapi sekarang sudah berubah ya, karena aku sudah menjalani hidup dan ternyata yang aku takutkan dulu perihal perempuan itu ternyata nggak seperti yang aku pikirkan ya. Oke, pertama dari penampilan. Ketika kalian ingin mendekati cewek yang kalian mau, seenggaknya kalau kalian sadar dengan diri kalian ketika kalian itu memang hitam, dekil, bau,
kurang sedap lah untuk dipandang ataupun dicium aromanya, itu juga kalian harus sadar diri. Jangan tiba-tiba langsung menyalahkan memang cewek semua sama aja. Itu enggak, bukan ya. Karena prinsip dasar cewek adalah ketika kalian memerhatikan cewek, maka cewek akan tertarik dengan kalian. Tapi ada kuncinya. Yang pertama, kalian juga penampilannya harus benar. Ya masa cewek mau tiba-tiba dekat dengan kalian yang gembel modelannya ya. Jadi yang pertama, penampilan harus dirubah dulu. Ketika kalian hitam, dekil, seenggaknya rubahlah. Kalian mulai pakai skincare ya. Skincare di sini nggak muluk-muluk kalau untuk cowok. Untungnya itu ya. Yang pertama, yang penting kalian harus sabun muka ya. Sabun muka itu wajib, dan sabun muka jangan pilih asal-asalan. Sesuaikan dengan tipikal kulit kalian. Jika kalian kulitnya kering, ya jangan pakai untuk sabun muka yang untuk wajah kering. Benar nggak ya? Iya, berarti kan harus yang lembab ya kalau gitu ya. Jangan kering, kan nanti tambah kering. Kalau kulit kalian sensitif ya jangan dikasih yang keras ya. Karena sensitif itu juga rawan jerawatan ya. Yang pertama itu sabun muka. Yang kedua, pakai sunscreen ya. Karena kita cowok-cowok adalah spesies-spesies yang dekat dengan matahari. Setiap hari pasti ada kegiatan keluar untuk kerja atau sekolah atau kegiatan lainnya ya, pasti bau matahari. Itu makanya aku bilang dekat dengan matahari ya, itu ya, kalau cowok-cowok. Jadi sunscreen itu wajib ya. Sunscreen itu untuk melindungi kulit wajah kalian agar tidak terpapar dengan sinar UV yang bisa membuat kalian gosong, hitam, dekil ya. Itu sunscreen murah kok. Balik lagi, sunscreennya juga kalian harus pilih sesuai dengan kriteria kulit kalian ya, jangan ngawur. Sunscreen kalau aku pakai Azarin ya, Azarin hijau karena kulitku sensitif, maka aku pakainya yang hijau, warna hijau Azarinnya. Itu murah kok, 36.000 kayaknya. Tuh. Oke, yang ketiga, setelah kalian mandi pakai sabun muka, terus dibersihkan mukanya, dipakein sunscreen. Lalu ketika kalian setelah selesai kegiatan di luar dan pulang ingin istirahat, sempatkan waktu dulu untuk micellar water ya. Micellar water ini berfungsi untuk membersihkan kotoran-kotoran di wajah kalian ya, membersihkan dari sunscreen juga ya, yang sudah berjam-jam kalian pakai. Nah, itu harus dibersihkan. Kalau nggak dibersihkan itu akan menjadi jerawat ya. Percuma kalau kalian pakai sunscreen tapi tidak dibersihkan, itu sama aja bikin jerawatan. Jadi modalnya adalah sabun muka, sunscreen, micellar water, dan kapas wajah ya. Itu. Jadi 4 ini yang harus kalian sediakan untuk perawatan muka lah ya, seenggaknya muka. Tapi juga kalau bisa seluruh badan ya. Masa mukanya bersih tapi badannya kotor kan juga nggak imbang. Makanya minimal sehari mandi sekali ya. Jangan nggak mandi, jangan males ya, karena kebersihan juga sebagian dari iman. Asik. Lalu setelah itu selesai skincare, maka hal yang selanjutnya dari penampilan adalah wangi ya. Kalau nggak wangi minimal nggak bau lah, minimal nggak menimbulkan bau-bau kurang sedap. Kalian kan bisa tuh merasakan sendiri bau kalian. Atau memang kalau hidungnya bermasalah, tanya ke teman kalian yang cowok, tanya, woi aku bau nggak nih, ada baunya nggak, enak nggak baunya, atau busuk nggak lah, itu tanya. Itu harus diperhatikan ya, karena wanita itu yang penting cowok itu wangi, nggak wangi juga sih, pokok nggak berbau lah ya. Masa kalian mau deket-deket tapi kalian bau matahari kan nggak enak ya, itu juga risih jatuhnya. Oke, dari penampilan itu ya, dari muka skincare, badan juga kalau bisa, lalu parfum atau seenggaknya nggak bau lah. Jangan kayak wibu-wibu ataupun ya wibu ya, lebih ke wibu ya, karena jarang mandi, halunya sama cewek-cewek 2D, terus perasa paling isekai. Biasanya kan gitu ya, sekarang kan musim-musimnya isekai. Jangan seperti itu. Kalian hidup di dunia nyata ya, harus realistis. Apalagi kalau kalian niat untuk mencari cewek
yang kalian inginkan sesuai kriteria kalian. Itu jangan sampai bau badan, itu beneran ngaruh kan. Orang akan risih kalau kalian bau, intinya gitu. Mungkin itu sih kalau dari segi penampilan ya, rapi, wangi, dan bersih. Nah itu tiga komponen penting sebagai cowok yang harus dipegang teguh untuk mendekati cewek. Setelah penampilan, kita beralih ke bahasan dari perilaku ya. Perilaku. Jadi seperti yang aku bilang di awal, aku kan introvert ya. Nah, waktu dulu itu kesalahanku adalah karena aku menganggap diriku introvert, maka aku akan menormalisasi itu ya. Ya kalau cewek nggak mau sama aku ya biarin, karena aku introvert juga, aku gak butuh cewek kayak gitu kan. Itu pemikiran yang salah, baik. Tetap ya, kita tuh makhluk biologis, tetap butuh. Bagaimanapun juga kita tetap butuh. Kecuali kalian kalau patah hati sampai yang larut-larut sampai gak seneng cewek, ya makanya jangan patah hati kalau gitu ya. Makanya yang bener. Oke, yang dari perilaku ya. Perilaku yang pertama adalah yang harus kalian lakukan adalah menjadi pendengar yang baik. Karena sejatinya wanita, perempuan, cewek itu butuh didengar ya. Jangan malah kebalik. Kalian yang terlalu banyak bacot, mereka para wanita yang harus mendengar kalian, yang belum tentu mereka pun tahu ya. Ya syukur-syukur kalau bahasan kalian, topik kalian tuh menarik untuk didengarkan, oke lah. Tapi kalau kalian hanya perihal membahas hobi-hobi kalian yang kurang menarik untuk dan tidak umum ya, misal kayak bahas anime dan kalian bicarakan kepada wanita-wanita yang suka K-pop gitu ya, kan nggak nyambung gitu ya, orang akan males dengerinnya. Kecuali kalau kalian sama-sama wibu akut lah, nggak apa-apa cerita tentang anime, nggak apa-apa. Itu juga harus sesuai konteks ya. Kalian harus tahu lawan bicara kalian tuh senengnya apa. Itu makanya sebelum kalian bicara, belajarlah untuk mendengar. Meskipun bahasan cewek itu membosankan, dengerin nggak apa-apa. Karena mereka merasa didengerin, mereka merasa diperhatikan. Gitu, yang pertama jadi pendengar yang baik, yang kedua juga perhatian. Perhatian di sini tuh bukan kalian harus menggombal, enggak. Misal kalian sering ngechat terus bilang, "Bapak kamu gembel ya?" Enggak gitu. Itu salah besar ya. Itu bukan cara untuk memperoleh cewek, itu malah bikin kayak risih, aneh ya. Kalau kalian keseringan gombal itu malah aneh. Karena apalagi ketika kalian mengincar cewek cantik ya, berapa banyak ribuan cowok yang ngechat seperti itu, yang ngegombalin seperti itu. Cewek itu kalau dia sudah cantik dan dibilangi cantik oleh cowok-cowok itu kayak rasanya udah mati rasa. Kecuali kalau dibilangin cantik sama cewek, teman ceweknya sendiri ya, itu mungkin mereka masih ada pride tersendiri. Tapi kalau cowok itu sudah, jangan itulah, itu sudah yang berjuta-juta kali kalian ngomong seperti itu. Bukan cuma kalian yang bilang. Kasih perhatian lebih. Perhatian di sini adalah mungkin yaitu tadi, seperti kalian bisa mendengarkan ceritanya dengan baik. Ketika mereka cerita pun juga itu bukan berarti kalian harus memberikan solusi ya. Kadang cewek itu hanya pengen didengar, tidak ingin ada feedback atau apapun. Cukup kalian dengarkan aja. Itu suatu bentuk perhatian. Lalu kedua, ketika dia memang merasa kesulitan, bantu. Itu misalnya kalian pinter di perihal komputer nih atau digital ataupun pelajaran yang lain, ketika dia kesusahan ya bantu. Ketika dia memang merasa kesusahan dan ingin dibantu ya, bantulah sesegera mungkin ya. Itu bisa jadi poin penting itu untuk si cewek ini akan merasa, wah kenapa si A ini segitu baiknya ya ke aku gitu. Itu adalah cara yang baik daripada ngegombal ya, karena ngegombal itu sudah tidak berlaku kayaknya sekarang ya. Mungkin beberapa cewek aja yang suka pujian berlebih akan berefek dengan gombalan itu. Tapi kalau untuk selevel cewek cantik ya dan mungkin mempunyai kelas, itu udah yang sampah lah itu. Mending kalian bantu aja semampu kalian juga, jangan dipaksakan ya. Kalau memang kalian nggak bisa ya sudah, secukupnya aja. Mungkin kalian lain kali bisa membantu di hal yang lain. Terus ketika kalian berkomunikasi dengan cewek ini, jangan yang terlalu menjadi orang yang pembohong banget ya. Misal kalian ingin merasa lebih di hadapannya,
tapi kalian sebenarnya itu nggak mampu untuk ke omongan kalian itu. Jadi ya jangan seperti itu, cukup apa adanya aja, dan juga jangan terlalu merendahkan diri kalian itu, karena itu apa sih, nggak penting juga apa kalian ingin meminta simpatinya gitu, nggak perlu. Cowok itu harus kuat ya, jangan menunjukkan kelemahan kalian. Kalau bisa ya tunjukkan yang terbaik dari kalian untuk cewek yang kalian incar ya. Mungkin itu ya yang bisa aku sampaikan tentang basic logic untuk mendekati cewek ya, apalagi cewek cantik atau yang mempunyai kelas yang tinggi lah itu. Dan kalian pokoknya jangan minder dah. Itu udah pesan terakhirku. Kalian sebagai cowok jangan pernah minder, jangan pernah merasa ya karena aku ini jelek, dekil, hitam. Enggak boy. Karena menurut pengalamanku ya, teman-temanku sendiri, mereka yang hitam, dekil atau apa, malah mereka dapat yang cantik-cantik ya. Itu nggak lepas dari effort mereka, karena mereka mulai merawat diri, atau mungkin dari segi komunikasinya itu mereka baik ya, atau mungkin dari segi perhatiannya baik. Kan kalian bisa lihat contoh-contohnya, kenapa sekarang cowoknya biasa aja tapi bisa dapat cewek high spec gitu ya. Itu karena cowok ini effort gitu loh. Kalian harus belajar dari effortnya, jangan cuma menghina. Ingat, cowok itu tidak menghina cowok yang lain ya. Jadi kalian jangan menghina, jangan merasa kalian wah aku lebih ganteng nih dari dia, masa apa dia dapat yang lebih tinggi speknya gitu, main pelet ini. Enggak gitu. Itu justru orang yang kekurangan effortnya maka akan lebih tinggi ya. Contohlah seperti orang miskin dan kaya, anak orang miskin dan kaya. Anak orang kaya terbiasa terlena dengan harta orang tuanya, tapi anak orang miskin terbiasa susah, dan dia pasti punya keinginan tinggi untuk sukses ke depannya. Nah itu udah kelihatan effortnya tuh gitu. Jadi kenapa sekarang itu banyak realitanya adalah anak orang kaya itu menjadi beban bagi orang tuanya, seperti kasus pajak kemarin yang itu ya gitu. Jadi itu udah hukum alam lah ya. Kalau kalian mau sukses ya kalian harus berusaha. Kalau balik lagi, kalau kalian ingin mendapat cewek high spec ya kalian harus berusaha ekstra ya. Seenggaknya pantaskanlah diri kalian untuk mendapatkan cewek itu. Ketika kalian sudah dapat juga, pandangan orang kan juga wah bagus ya, mereka cocok satu sama lain, saling melengkapi dan gak anjlok banget lah gitu loh ya. Itu adalah logika dasar yang bisa aku sampaikan untuk perihal perjodohan. Kalau ada kurang mohon maaf, mungkin aku kelupaan untuk menyampaikannya, atau memang belum kepikiran untuk menyampaikannya, karena ini benar-benar gak ada skrip. Ini tuh sesuai apa yang ingin aku omongin aja, yang sesuai pengalaman hidupku ya, yang alhamdulillah terbukti dengan baik ya. Sekarang saya sudah beristri dan mantap, saya cinta istri saya. Oke, mungkin sekian dulu dari Flatnan. Nantikan konten basic logic kedepannya ya, yang membahas hal-hal lain. Ini aku cukupkan di perihal topik perjodohan ya. Mungkin kedepannya akan lebih bisa mungkin politik atau sosial. Semauku aja ya. Tapi kalau kalian mau request tentang logika dasar apa yang harus dilakukan perihal ini itu, nah bisa kalian sampaikan di kolom komentar ya. Bisa, nanti aku akan berikan basic logiknya ya. Ingat, ini basic, bukan yang expertnya, enggak. Karena ya ini adalah murni dari pikiranku sendiri, bagaimana aku meriset tentang kehidupan di sekitarku, dan alhamdulillahnya bisa bekerja dengan baik ya. Untuk pribadiku sendiri, aku nggak bisa menentukan apakah ini bisa 100% terbukti di kehidupan kalian, enggak, tapi seenggaknya ya aku beri dasar-dasarnya lah ya, seenggaknya biar kehidupan kalian itu lebih tertata dan lebih terpikir ya, konsepnya hidup itu biar lebih baik. Oke, mungkin sekian dulu dari Flatnan, sampai berjumpa lagi di konten selanjutnya. See you and bye.